Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 ya. Dan sebelum pelajaran ini dimulai, kalian diharap berdoa dulu, memuji Tuhan ya. Kemudian siapkan Alkitabmu, siapkan buku paketmu. Kita akan berbicara bab 4 yaitu dosa dan pertobatan, dimulai halaman 24. Adapun tujuan pembelajarannya seperti ini ya, menguraikan definisi dosa, isi Roma, lalu menceritakan proses Hawa jatuh dalam dosa ya. Kemudian menyimpulkan isi kejadian, pengertian mati rohani, menguraikan akibat dosa, menguraikan arti bertobat. Yuk, silakan berpikir, apa bedanya? Dilihat, dosa itu yang mana? Yang kuning atau yang merah? Jadi kasih contoh ya. Kalau yang kuning yang dilanggar perintahnya, kalau yang merah yang dilanggar kehendaknya. Dengan kata lain, lebih tinggi mana sih? Buku atau yang membuat buku? Kamu melanggar buku atau melanggar yang membuat buku? Tentu ya. Dosa melanggar kehendak Allah. Kasih contoh lah. Ketika hari Sabat saya harus ke gereja. Hukum Taurat mengatakan kalau tidak ke gereja ya, maka aku nggak mengkuduskan hari Allah, hari Sabat. Tetapi pada saat itu ada orang kecelakaan dan kalian harus menolong. Satu-satunya itu. Kalian menolong berarti kalian tidak ke gereja. Apakah itu melanggar perintah Allah? Iyalah. Pada hari Sabat kuduskanlah, ya, harus ke gereja. Tetapi apakah melanggar kehendak Allah? Tidak, ya. Karena kehendak Allah adalah kumpulan semua. Jadi tidak hanya satu perintah, tapi perintah yang banyak dikumpulkan. Kita mengerti kehendak Allah yang intinya hanya di dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap budimu, akal budi, dan jiwamu ya. Jiwamu dulu ya. Kemudian kasihlah sesama. Oke, Roma 6 ayat 23. Sebab dosa ialah maut. Ya. Dan tetapi karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kayak upah dosa itu penyakitnya, hidup kekal di dalam Yesus itu obatnya, ya kan? Jadi Roma mengatakan itu. Dan tidak hanya Roma, Yohanes juga ya, banyak sekali. Jadi semuanya mengarah kepada Tuhan Yesus. Baik, saya harap kalian sudah membaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ini kejadian di mana jatuhnya Hawa ya dalam dosa dan kemudian Adam. Iblis yang datang sebagai ular memutarbalikkan fakta. Anak-anak, kalau kalian suka memutarbalikkan fakta berarti kalian iblis. Ya. Oleh karena itu anak Tuhan harus jujur. Apapun jujur ya. Nggak boleh. Pak Kadot nggak senang kalau kalian memutarbalikkan fakta. Yang kedua, Hawa menanggapi iblis. Nah ini, ya kan? Kalau sudah, ayo ke sana yuk, ngapain? Oh di sana enak, gimana? Jangan, udah. Yuk ke sana yuk. Ah, itu dosa, nggak boleh. Loh, kok bisa? Udah, menurut firman dia tidak boleh. Pergi. Nah, Hawa ragu kepada Allah. Ya, lihat buah pengetahuan baik dan jahat, dilihat manis ya mungkin ya. Wah menarik itu pasti. Dia lebih memilih kepada pengertian dirinya sendiri. Wah, kalau aku bisa membedakan yang baik dan yang jahat, wow, aku akan sama seperti Allah. Ada unsur kesombongan di sini. Nah, akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling mengkambing hitamkan. Jadi hati-hati anak-anak, kalau kalian berbuat dosa, ya udah akui saja. Ya, Pak Guru, saya yang rame ini. Jangan lalu menyalahkan, oh itu sih, anu sih, anu. Gak bagus. Di dalam kejadian pasal 3, ya, di ayat yang ke-15, ada sebuah janji.
Aku akan mengadakan, firman Allah ya, permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Ya ampun, menarik sekali. Ya, keturunan ular adalah iblis ya. Dan siapa keturunan perempuan? Anak-anak, kasih tahu. Manusia mana yang tidak punya bapak? Yang lahir hanya dari perempuan, tapi tidak ada campur tangan dari laki-laki. Pak, itu ada. Si A, Pak, nggak ada bapaknya. Iya, nggak ada bapaknya, tapi ibunya pernah bertemu dengan laki-laki. Ya, bergaul dengan laki-laki, maka lahirlah anak. Tapi ini tanpa laki-laki sama sekali. Siapa anak? Dan keturunan perempuan itu yang akan meremukan kepala ular. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Nah, jawabannya adalah keturunan perempuan itu adalah Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih ya, yang mereka panggil kadang-kadang. Nggak bisa, nah. Hanya itu. Coba sebutkan deh, nabi mana yang lahir tanpa bapak? Nggak ada. Akibatnya setelah melakukan dosa, maka kita mengenal mati ya. Mati ada 4 macam, mati jasmani jelas ya. Jadi rohnya sudah tidak ada. Loh Pak, itu yang koma. Nah, koma otaknya masih bekerja. Kalau otaknya sudah tidak bekerja, udah mati. Mati rohani. Nah ini, putus hubungan dengan Allah. Udah, sudah tidak bergaul secara rohani dengan Allah ya. Kalau mati suri, jasmani yang mati untuk beberapa menit atau jam, lalu hidup kembali. Kalau mati kekal adalah mati secara rohani karena telah menghujat Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan tidak bisa diampuni. Anak-anak, akibat dosa, bagi laki-laki dan keturunannya bersusah payah mencari rezeki ya. Bagi perempuan dan keturunannya, susah payah waktu mengandung dan akan kesakitan saat melahirkan ya. Tetapi ya, ada perempuan yang anaknya sampai 10 ya. Wow. Bagi ular, terkutuklah dari segala ternak dan binatang hutan dan akan menjalar, dan debu tanahlah akan dimakan ya. Bukan berarti makanannya tanah ya, tetapi dia akan menjalar, dan tentu kalau yang namanya menjalar, dia akan bergaul dengan tanah ya, akan terkena tanah. Kemudian akibat dosa secara umum, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, pasti ya. Ada konflik dalam diri seseorang. Jadi ketika Adam dan Hawa di surga, mereka nggak pernah ngerasani orang, nggak pernah iri hati, nggak pernah tersaingi, nggak ya banyak hal. Tetapi sekarang manusia penuh dengan konflik. Ada orang punya HP baru, wah Mary, ya. Ada orang punya pacar cantik atau apa, lalu ada gosip, ada fitnah, ya. Dulu ketika di Eden tidak ada sama sekali. Kemudian rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan tentu dengan alam ya. Itu pasti. Dosa menyebabkan kematian secara rohani. Anak-anak, dosa kaitannya adalah dengan pertobatan. Apa itu? Bertobat, berbalik secara total. Bukan berarti berbalik mupeng ya. Kalau dalam baris berbaris itu berbaliknya, kalian bisa lihat berarti balik kanan ya, yang tadinya hadap utara balik hadap selatan. Tidak 360 derajat, itu kembali lagi. Jadi artinya orang itu tidak bisa lalu mengatakan celeng, wasu, ya itu orang Kristen. Ya, nggak bisa. Kalau sudah jadi Kristen, dia harus berbalik dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah. Perkataannya lalu penuh dengan kasih. Ya, yang dulu suka mencuri tidak, yang dulu suka berbohong sekarang tidak.
Petrus berkhotbah pada hari maaf ya ini. Nah, Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Wow, bla 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 bla, dan mengakhiri dengan ajakan agar semua orang bertobat. Bertobatlah, kau telah menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Kamu sudah tidak percaya. Percayalah, karena apa? Aku saksi matanya. Hal yang sama dikatakan oleh Paulus. Dulu Paulus sukanya membunuh orang Kristen, dan setelah dia mengerti sekali siapa itu Yesus, berbalik total. Dia juga khotbah, ya. Khotbah untuk mengikut Tuhan. Bertobat bukan hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Pertobatan adalah anugerah Allah istimewa. Ya kan? Yohanes 3 ayat 16 dibaca, karena begitu besar kasih Allah pada dunia, berarti semua orang, ya, maka diberikannya anak yang tunggal, artinya firman Allah menjadi manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Itu sudah anugerah yang istimewa. Tetapi ingat, ada kata setiap orang. Maka jika manusia tidak menyambut pertobatan, maka pertobatan itu sia-sia. Gitu ya, Nana ya. Jadi jika manusia tidak menyambutnya, ya sia-sia. Tidak ada apa-apa ya. Jadi begitu. Jadi dari Allah sudah baik, kita juga harus menanggapinya. Kemudian anak-anak, kita akan melihat juga contoh dua orang yang menyesal atas dosa-dosa yang mereka lakukan, tetapi dengan akhir yang berbeda. Yang merah, ya, dan yang krem, Yudas Iskariot dan Petrus. Kalian bisa mengerti di sana ya. Jelas Yudas Iskariot itu menjual Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi menyesal ya, dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kalau Yudas Iskariot tidak, bunuh diri ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, Nana, mengakulah ya. Jadi ketika kamu menyalahi ibu atau ayah, mengaku. Jangan lalu kamu diam-diam, gak bagus. Apakah manusia mampu bebas dari dosa? Jawabannya tidak. Ya, tidak bisa. Allah menolong dengan cara menjadi manusia, bersedia menjalankan semua hukuman Allah. Dia menebus. Kenapa manusia tidak bisa bebas dari dosa? Lah, dia memiliki dosa turunan. Manusia lahir dari Adam dan Hawa sampai sekarang. Setiap yang lahir sudah ada dosanya di sana. Sudah ada, maka kita melihat ada bayi yang kadang-kadang so iri hati ya. Bayi ketika, pernah lihat ya? Ibunya mencium ayahnya atau ayahnya mencium ibunya, wah nggak boleh. Ya, itu menunjukkan bahwa memang sudah ada ketidakpolosan ya. Kemudian akibatnya manusia harus percaya dan beriman pada Tuhan Yesus. Iyalah, karena Tuhan Yesus yang telah menjalankan semua hukuman manusia. Maka kita harus percaya dan beriman pada Tuhan Yesus ya. Itu konsekuensi orang yang sudah ditolong. Anak-anak, ini tugas untuk kalian, tugas spiritual dan sosial. Bapak akan menyerahkan penilaian dari orang tuamu yang ditandatangani orang tuamu perihal kegiatan spiritual dan sosialmu di rumah. Ya, bagaimana? Dan tergantung orang tuamu jujur atau tidak. Kalau jujur, maka jawabannya akan apa adanya. Ini untuk mengganti penilaian antar teman ya. Kemudian tugas pengetahuan, kalian suruh mencari kisah dalam Perjanjian Lama, tokoh yang jatuh dalam dosa, kemudian bertobat.
Untuk pengetahuan, nanti akan ada tes lewat Google Form. Kemudian tugas keterampilan, kalian disuruh membuat puisi, poster, cerita pendek, tulisan yang terkait dengan pertobatan. Kalian boleh memilih salah satu. Tetap semangat anak-anak, berdoa, memuji Tuhan, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.